Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Yang terhormat Bapak Dr. Fakhrul Razi MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Al-Quran dan Hadis, serta teman-teman dari MPI 1 dan MPI 2 yang saya sayangi dan saya cintai. Di sini saya akan menyampaikan makalah saya yang berjudul Pendekatan Sejarah Sosial dalam Studi Tafsir Al-Quran. Yang mana seperti yang kita tahu bahwasanya Al-Quran adalah kitab petunjuk yang di dalamnya memuat ajaran moral universal bagi seluruh umat manusia sepanjang masa. Kemudian Al-Quran itu dalam kenyataannya berselimutkan sejarah-sejarah, sehingga untuk memahaminya meniscayakan untuk menggunakan pendekatan historis, yaitu pendekatan sejarah. Pendekatan sejarah itu dalam memahami kandungan Al-Quran perlu dilakukan, sehingga memahami kondisi aktual masyarakat Arab ketika Al-Quran diturunkan. Pendekatan historis itu hendaknya dibarengi dengan pendekatan sosiologis yang harus memotret kondisi sosial yang terjadi pada masa Al-Quran diturunkan. Adapun rumusan masalah yang saya uraikan adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan pendekatan sejarah sosial, yang kedua, apa yang dimaksud dengan tafsir Al-Quran sendiri itu, yang ketiga, bagaimana menafsirkan Al-Quran secara sejarah sosial, dan yang keempat adalah bagaimana aplikasi pendekatan sejarah sosial dalam ayat Al-Quran. Yang pertama yaitu pengertian pendekatan sejarah sosial. Nah, pendekatan dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki pengertian sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, atau metode-metode untuk mencapai pengertian masalah yang diteliti. Nah, sedangkan kata sejarah sendiri itu dalam bahasa Arab yaitu syajaratun, yang berarti pohon. Maksud dari pohon itu seperti pandangan orang yang pertama menggunakan kata tersebut menyangkut tentang sejarah pohon keluarga, begitu. Kemudian selanjutnya sejarah dipahami mempunyai makna yang sama dengan tarikh dalam bahasa Arab, dan dalam bahasa Yunani biasa disebut dengan istora ataupun history. Secara sederhana berarti kejadian-kejadian yang menyangkut manusia pada masa silam. Nah, merujuk pada makna secara kebahasaan dari berbagai bahasa di atas, dapat ditegaskan bahwa pengertian sejarah itu menyangkut dengan waktu dan peristiwa. Sedangkan sosiologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari manusia dalam hidup bersama dalam bermasyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia dan antara manusia yang menguasai hidupnya itu sendiri. Nah, sosiologi ini mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh serta berubahnya perserikatan hidup. Kemudian berdasarkan pengertian tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan sejarah sosial adalah pendekatan yang menggunakan keilmuan sejarah dan sosiologi sebagai pisau bedah atau perangkat analisis dalam melihat data dan memecahkan masalah kajian. Pendekatan sejarah dan pendekatan sosiologi itu sangat penting untuk melihat setiap data, karena secara alamiah tak ada segala sesuatu yang ada di dunia ini tanpa proses dan tanpa berhubungan dengan masyarakat di lingkungannya, termasuk dalam studi agama Islam pada umumnya dan studi Al-Quran pada khususnya. Kemudian dalam dunia Islam sendiri itu belajar sejarah itu sangat penting. Terdapat 4 kepentingan mempelajari sejarah, yaitu yang pertama kewajiban muslimin untuk meneladani Rasul. Yang kedua, untuk menafsirkan dan memahami ayat Al-Quran serta teks-teks hadis. Yang ketiga, alat ukur sebagai sanad. Dan yang keempat, untuk merekam peristiwa-peristiwa penting. Kemudian yang kedua yaitu pengertian tafsir Al-Quran. Pastinya kalian semua, teman-teman semua sudah mengetahui apa itu tafsir.
Nah, tafsir itu secara etimologi berasal dari kosakata bahasa Arab, yaitu fasara yufassiru tafsiron, yang berarti penjelasan, pemahaman, dan penafsiran. Sedangkan menurut Kamus Lisan Al-Arabi, tafsir adalah penjelasan maksud yang sukar dari suatu lafaz. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia mengartikan bahwa tafsir dengan keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran atau kitab suci lain sehingga lebih jelas maksudnya. Nah, kemudian menurut As-Suyuti bahwa tafsir adalah ilmu yang di dalamnya terdapat pembahasan mengenai cara mengungkapkan lafaz-lafaz Al-Quran disertai makna serta hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Sedangkan berbeda lagi menurut Az-Zarkashi. Az-Zarkashi mengartikan bahwa tafsir adalah ilmu yang fungsinya untuk mengetahui kandungan kitab Allah yang di dalamnya terkandung firman Allah, dengan cara mengambil penjelasan maknanya, hukumnya, serta hikmah yang terkandung di dalamnya. Nah, dari definisi tersebut dikemukakan bahwa terdapat 3 unsur utama dalam tafsir. Yang pertama itu pembahasan, objek pembahasannya adalah Al-Quran. Yang kedua dari sisi tujuannya adalah untuk menjelaskan, menerangkan, menyikapi isi ayat Al-Quran yang ditafsirkan. Dan yang ketiga yaitu dari segi sifatnya, secara implisit bahwa tafsir melibatkan kegiatan berpikir dan bernalar orang yang menafsirkan atau mufasir. Kemudian dapat disimpulkan bahwa penafsiran atas ayat-ayat Al-Quran adalah sebuah keniscayaan. Penafsiran ini muncul sebagai sebuah kegiatan untuk meresepsi Al-Quran upaya mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana yang diyakini manusia, yaitu sebagai pedoman hidup mengarungi bahtera kehidupan di dunia ini. Bahtera kehidupan di dunia ini yang penuh dengan gelombang permasalahan pastinya. Kemudian yang ketiga adalah menafsirkan Al-Quran secara sejarah sosial. Menurut Fazlur Rahman mengajukan pendekatan historis, sosiologis atau pendekatan sejarah sosial itu dengan memahami Al-Quran dengan harapannya yang pertama yaitu Al-Quran harus dipelajari dalam tekanan kronologisnya, mengawali dengan pemeriksaan terhadap bagian-bagian wahyu yang paling awal akan memberikan suatu persepsi yang cukup akurat tentang dorongan dasar dari gerakan Islam sebagaimana yang dibedakan dari ketetapan-ketetapan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu bahwasannya seseorang itu siap untuk membedakan antara ketetapan legal dan sasaran serta tujuan-tujuan. Yang ketetapan legal ini diharapkan mengabdi kepadanya. Di sini sekali lagi seorang itu berhadapan dengan bahaya subjektivitas, tetapi hal ini juga dapat direduksi hingga tingkat minimum dengan menggunakan Al-Quran itu sendiri. Nah, Al-Quran itu sudah terlalu sering diabaikan oleh kalangan non-muslim maupun kaum muslim sendiri, bahwa Al-Quran itu bisanya memberikan alasan-alasan bagi persyaratan legal. Dan yang ketiga yaitu sasaran Al-Quran harus dipahami dan ditetapkan dengan tetap memberi perhatian sepenuhnya terhadap latar belakang sosiologisnya, yaitu lingkungan di mana Nabi Muhammad bergerak dan bekerja. Kemudian menurut Fazlur Rahman, metodologi penafsiran Al-Quran itu terdapat 2 gerakan. Yang gerakan pertama itu yaitu berangkat dari situasi sekarang menuju ke situasi masa Al-Quran diturunkan. Terdapat 2 langkah. Yang langkah pertama adalah tatkala seorang penafsir akan memecahkan problem yang muncul dari situasi sekarang, penafsir seharusnya memahami arti atau makna dari satu ayat dengan mengkaji situasi dan problem sejarah di mana ayat Al-Quran tersebut merupakan jawabannya. Dan langkah yang kedua yaitu mengeneralisasikan jawaban spesifik tersebut dan menyatakan sebagai pernyataan yang memiliki tujuan moral sosial umum yang disaring dari ayat spesifik tersebut dalam sinaran latar belakang sejarah yang sering dinyatakan. Kemudian gerakan yang kedua itu
atau metode yang kedua, ajaran yang bersifat umum dalam konteks sosial sejarah atau sejarah sosial yang konkret pada masa sekarang. Memerlukan kajian yang cermat atas situasi sekarang dan analisis berbagai unsur komponennya, sehingga kita bisa menilai situasi sekarang dan mengubah kondisi yang sekarang itu sejauh diperlukan dan menentukan prioritas baru untuk bisa mengimplementasikan nilai Al-Quran itu. Kemudian yang keempat yaitu aplikasi pendekatan sejarah sosial dalam Al-Quran. Yang pertama, contoh dari pendekatan sejarah sosial dalam ayat Al-Quran yaitu mengenai poligami. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma balakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Shadaqallahul adzim, yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Kemudian untuk memahami dari Quran surat An-Nisa ayat 3 itu perlu penelusuran sejarah sosial. Masalah tersebut berkaitan dengan gadis yatim. Dalam ayat sebelumnya, ayat 2 itu yang artinya, dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan itu adalah dosa yang besar. Nah, Al-Quran itu melarang keras para wali untuk memakan harta anak yatim. Itu sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-An'am dan surat Al-Baqarah. Kemudian setelah penekanan itu dibenarkan memakan harta para gadis yatim, Al-Quran membolehkan para wali untuk mengawini mereka sampai 4 orang. Tetapi menurut Rahman ada satu prinsip yang sering diabaikan pada Quran surat An-Nisa ayat 129 yang artinya, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dalam Quran surat An-Nisa ayat 3 menyebutkan bahwa jika kamu takut akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Dari ayat tersebut disyaratkan bahwa suatu makna sikap adil itu mustahil dijalankan oleh seorang laki-laki atau suami terhadap masing-masing istrinya. Dalam kasus ini tentang berlaku adil itu harus mendapat perhatian dan niscaya kepentingan lebih mendasar ketimbang membolehkan berpoligami. Jadi pendekatan sejarah dan sejarah sosialnya itu di bagian untuk berlaku adilnya. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan sejarah sosial dalam ayat perbudakan. Nah, dalam Quran surat Al-Balad ayat 10-16 yang artinya, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Nah, di situ diterangkan bahwa menurut Fazlur Rahman, di bahwasannya manusia itu dihadapkan pada situasi di mana logika itu yang lebih jelas daripada sikap Al-Quran yang tidak diterapkan oleh umat Islam dalam sejarahnya.
Kalimat dalam Al-Quran, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, bila dipahami dengan tepat, akan berarti bahwa seorang budak itu yang dianggap belum mampu memperoleh penghasilan sendiri. Tapi budak yang belum memiliki penghasilan sendiri tidak bisa diharapkan dapat hidup sendiri. Dan karena itu mungkin lebih baik bila ia tetap berada dalam lingkungan tuan tersebut. Tetapi sebaliknya, jika budak tersebut sudah mampu menghidupi sendiri, maka si tuan itu syaratnya harus memerdekakan budak tersebut. Nah, itulah ideal moral yang dituju oleh Al-Quran. Secara moral, Al-Quran menekankan bahwa budak itu harus dibebaskan. Intinya bagi Fazlur Rahman, tujuan Al-Quran dalam kasus ini adalah agar perbudakan dihilangkan sama sekali. Kemudian aplikasi yang ketiga yaitu pendekatan sejarah sosial dalam ayat hukuman potong tangan yang Allah firmankan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38 yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, hukuman potong tangan di sini bagi pencuri. Nah, ideal moralnya adalah memotong kemampuan pencuri agar tidak mencuri lagi. Itu idealnya. Secara sejarah sosial, mencuri menurut kebudayaan Arab itu tidak saja dianggap sebagai kesejahteraan ekonomi, melainkan juga sebagai kejahatan melawan nilai-nilai dan harga diri manusia. Namun sejalan perkembangan zaman, mencuri itu hanyalah kejahatan ekonomi, tidak ada hubungannya dengan pelecehan harga diri. Karena itu bentuk hukumannya itu bisa diganti dengan penjara ataupun denda. Jadi hukuman potong tangan itu hanyalah budaya Arab, bukan hukum Islam. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari makalah saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk mengkritik dan memberi saran untuk makalah saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.